Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-45. Saya baca untuk kita demikian di dalam ayat 42 dan ayat 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sedemikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita membaca firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pemberitaan dan perenungan firman Allah. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, berikan kami karunia dan hikmat dan pengertian sehingga hari ini kami mengerti kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ia menyampaikan pesan suci kepada para muridnya demikian. Segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, pesan suci ini menggerakkan kita untuk sebuah tugas mulia di tengah-tengah dunia ini, yaitu menyampaikan kabar keselamatan, bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus berarti menyampaikan kepada dunia tentang apa yang kita alami dan rasakan dan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita, sehingga seorang mengalami keselamatan karena percaya di dalam Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, pekerjaan ini menjadi mudah. Pekerjaan ini dapat kita lakukan karena kuasa Allah yang dinyatakan di dalamnya. Saudara, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa yang pertama, Roh Kudus menuntun kita untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Saya baca untuk kita ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik sekali dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus sendiri yang menuntun kita untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Saudaraku, ayat ini bercerita tentang perjumpaan orang bukan Yahudi dari kaum bangsa bukan orang percaya mengalami perjumpaan. Orang tersebut bernama Kornelius. Kita perhatikan dengan seksama, sesungguhnya bahwa Roh Kudus menuntun pekerjaan sejak awalnya ditandai dengan yang pertama, bahwa Roh Kudus memimpin Kornelius untuk mencari Petrus. Kornelius diselamatkan karena Allah menggerakkan dia supaya ia mencari seorang hamba Tuhan, seorang anak Allah, seorang pelayan Kristus yang bernama Petrus. Tapi yang kedua, Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk melayani Kornelius sehingga Kornelius diselamatkan. Yang kedua, lalu di manakah peranan Roh Kudus dalam karya keselamatan? Saya ingin sampaikan sebuah kebenaran mendasar, sebuah kebenaran yang sangat hakiki, bahwa tidak ada manusia yang dapat datang dan percaya kepada Yesus jika bukan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pekerjaan pemberitaan Injil, menyampaikan kabar baik, bukan hanya tugas manusia, tapi di dalamnya Allah menggerakkan sesuatu sehingga ini menjadi dasar dan keberanian bagi kita, keteguhan hati kita untuk terus memberitakan kabar damai sejahtera itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, tidak ragu dan tanpa takut untuk menyampaikan kabar keselamatan? Mari kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, agar melalui kita Roh Kudus dapat membawa banyak orang untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Seorang yang menyerahkan diri pada pimpinan Allah, maka Allah akan memimpin dia untuk bertemu, berjumpa dengan jiwa dan menyampaikan kabar baik yang ada padanya, sehingga setiap yang mendengar dan melihat kesaksian apa yang Tuhan buat di hidup seseorang akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.